Assalamualaikum, balik lagi dengan menu sejuta umat yaitu nasi goreng. Kebetulan ini yang jenisnya bumbu iris yaitu nasi goreng udang rebon dan ini sangat-sangat enak sekali dan gampang untuk dipraktekkan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Langsung ke bahan yang diperlukan di sini, yaitu yang pertama-tama bumbu yang perlu kita iris atau dicincang itu juga bisa ya, yaitu bawang putih. Di sini Uni pakai bawang putihnya lumayan banyak karena ini jenis yang diiris, kita memerlukan bawang putih lebih banyak ya agar nanti aroma yang didapat juga lebih masuk ke nasinya. Ini kurang lebih ada 7 siung bawang putih yang ukurannya besar. Nanti dicincang seperti ini. Kemudian selanjutnya bahan lain yaitu daun bawang. Daun bawangnya di sini pakai satu batang daun bawang yang agak besar ya. Ini sengaja karena ini jenis-jenis bumbu iris. Jadi daun bawangnya kita banyakin sedikit, diiris tipis-tipis saja di sini. Ini versinya untuk 3 sampai 4 porsi nasi ya. Jadi bisa dikira-kira buat teman-teman. Nanti kalau udah diiris tipis-tipis ini kita lanjutkan dengan bahan lain yaitu bawang bombay. Bawang bombaynya pakai satu bonggol aja. Jadi kalau teman-teman nggak punya bawang bombay, sebaiknya kalau menurut ini nggak usah diganti dengan bawang merah, lebih baik pakai bawang putih aja, itu udah cukup. Nanti dipotong-potong juga untuk bawang bombaynya. Dan untuk yang suka pedas boleh sesuaikan dengan selera masing-masing, yaitu di sini Uni pakai rawit, kurang lebih ada 10 sampai 12 rawit. Yang nggak suka pedas boleh ganti dengan cabai merah keriting aja yang diiris serong, itu juga bisa ya. Nanti cabai rawitnya silakan dipotong-potong dan dicacah-cacah. Supaya nanti masuk ya ke nasinya juga, jadi pas kita makan itu ada rasa pedas-pedasnya. Langsung setelah itu untuk toppingnya atau tambahan lainnya, bakso bisa atau sosis misalnya, itu sesuaikan dengan stok masing-masing aja. Kemudian nah di sini yang diperlukan yaitu udang rebonnya karena ini yang bikin nanti rasa nasi gorengnya enak. Telur dan juga tauge. Jadi telurnya mau dipakai 3 di sini dan juga ini nasi putih yang sudah didinginkan dulu, dan untuk bahan seasoningnya seperti merica, kaldu bubuk dan garam. Untuk kecapnya ini pakai saus tiram, kecap manis sedikit nanti. Dan kalau yang punya dan suka pakai kecap ikan silakan ya. Kemudian panaskan minyak secukupnya. Pertama-tama kita orak-arik dulu telur. Di sini pakai agak banyak biar nanti kelihatan telurnya sampai nanti agak mengering ya. Jadi udah nggak cair nggak basah lagi. Kalau udah langsung diangkat dulu supaya nanti aroma yang didapat itu lebih keluar. Jadi kita sisihkan aja dulu untuk telurnya. Kemudian dengan minyak yang sama aja kita tumis yaitu bawang putih langsung dengan daun bawang. Nah, di sini daun bawangnya ditumis dengan bawang putih, bukan nanti terakhir ya ditambahkan. Yang ini nanti yang bikin aroma wangi dari nasi gorengnya itu jauh lebih enak dan keluar nantinya. Nanti ditumis sebentar dulu sampai nanti sedikit agak berubah warna bawang putihnya, biasanya aromanya sudah menyengat. Langsung setelah itu teman-teman tambahkan yaitu udang rebonnya. Ini udang rebonnya patokannya untuk satu porsi pakai 1 sendok makan. Jadi silakan sesuaikan dengan porsi banyaknya nasi nantinya supaya nanti ini lebih aroma yang didapat itu lebih masuk. Kalau sedikit aja biasanya kurang masuk nantinya. Nah, buat yang pakai kecap ikan langsung ya pas kita menumis ini tambahkan kecap ikannya. Nanti dimasak lagi jadi aroma kecap ikannya ini bener-bener keluar aromanya. Nanti ditumis sebentar, langsung setelah itu tambahkan yaitu sisa bahan yang kita potong-potong tadi, yaitu bawang bombay dan juga yang pakai cabai, langsung tambahkan cabai di sini. Nanti ini ditumis lagi sebentar aja, nggak perlu terlalu lama sampai nanti bawang bombaynya mulai agak layu ya. Kemudian kalau sudah mulai layu bawang bombaynya silakan teman-teman tambahkan yaitu seasoningnya sesuaikan dengan selera masing-masing. Dikira-kira aja dulu langsung ditambahkan yaitu kecap manis, saus tiram. Boleh ditambahkan sesuaikan dengan selera, atau yang nggak suka pakai saus tiram boleh kecap manis saja.
Di sini Uni pakai kecap manisnya nggak begitu banyak karena nggak pecinta kecap manis di sini kalau untuk nasi goreng. Jadi dikira-kira aja nanti dimasak lagi, biarkan semuanya menyatu dulu ya. Jadi pas kita menambahkan nasi nantinya semua bahan ini sudah menyatu dulu bumbunya, dan nanti pas kita aduk itu lebih gampang nantinya. Nggak perlu bersusah payah untuk menyatukan bumbunya. Langsung setelah ini kita tambahkan yaitu nasi yang sudah kita dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya silakan tinggal diaduk aja semuanya sampai tercampur rata. Nah, di sini sebaiknya pakai nasi perah ya. Di sini Uni pakai nasinya basmati. Jadi pas disajikan itu lebih bagus karena ada manjang-manjang gitu bentuknya. Nanti kalau udah rata semua dan juga sudah koreksi rasa, teman-teman tambahkan yaitu telur yang diorak-arik tadi, dan kemudian diaduk lagi, dan terakhir sebelum api dimatikan tambahkan yaitu tauge, yang menggunakan tauge atau sayuran lain silakan tambahkan ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi pas menambahkan tauge ini langsung matikan apinya. Jadi sebentar aja kita aduk agar nanti pas kita makan togenya masih ada krenyes-krenyesnya dan gak terlalu begitu layu ya. Udah deh, setelah ini pindahkan ke piring saji. Ini sangat gampang sekali, jadi buat teman-teman yang mau praktekin ini silakan coba di rumah, dan ini enak banget. Jadi semuanya sudah pas, walaupun bumbunya nggak ada yang bumbu yang dihaluskan di sini. Oh ya, buat teman-teman yang punya udang rebon sebenarnya bisa ganti dengan terasi juga ya di sini. Dan jadi deh menu nasi goreng yang sangat-sangat gampang. Selamat mencoba di rumah, semoga apa Uni bagikan bermanfaat, dan terima kasih telah menonton tayangan ini hingga habis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.